Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di taman surga. Kalau orang hari Minggu cari tempat untuk olahraga, hari Minggu cari mall. Saya ngomong Minggu juga ada yang kritik, tapi nggak pantas Ustaz bilang Minggu. Saya jawab gitu aja kok rekor. Dikit-dikit semua dijadikan masalah. Ahad ya Minggu, Minggu ya Ahad. Kita tinggal di Indonesia. Kita tinggal di Indonesia. Di hari Ahad, di hari Minggu banyak orang yang beraktivitas. Saya nggak bilang aktivitas yang haram, aktivitasnya macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita beraktivitas, jalan-jalan ke taman surga. Masya Allah. Makanya kalau di sini masih ada yang suntuk, ngeri. Kalau masih ada yang punya mikirin hutang, ngeri. Makanya selalu saya katakan di majelis yang seperti ini, silahkan datangkan semua kesuntukanmu ke dalam hati. Gak mungkin bisa. Kenapa gak mungkin bisa? Dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi bersabda sallallahu, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah, nikmati taman surga tersebut. Sahabat pun saat itu pada, kalau kata kita, melongo, terpana, kaget, terkejut. Karena di dunia dibilang ada taman surga. Sebab sahabat tidak pernah mengatakan kias. Ucapan Nabi SAW diterima oleh sahabat dengan makna yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan makna yang dipahami oleh kepala kita, dengan makna yang dipahami pikiran kita, bukan. Tetapi makna yang dipahami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berbicara sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh para sahabat. Sehingga ketika Nabi bersabda SAW, jika kalian melewati taman-taman surga, maka tempat itu hakikatan ia adalah taman surga. Ia adalah taman surga. Maka sahabat pun penasaran, di mana itu taman surganya, di mana? Rasul menjawab, hilang berzikir. Halaqah zikir. Tempatnya orang-orang yang duduk berkumpul untuk berzikir. Tempatnya orang yang duduk majalisul ilm untuk cari ilmu. Itulah taman surga. Maka begitu kita ketemu majelis ilmu, bukan majelis ghibah. Sekarang ini ada namanya majelis ilmu, judulnya. Ada judulnya majelis zikir, judulnya. Tapi orang-orangnya gak berzikir, orang-orangnya gak cari ilmu. Yang diobrolkan ghibah wan namimah, ngomongkan kejelekan orang, menjatuhkan nama orang, merendahkan orang, mengagungkan diri sendiri dan merupakan keagungan yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghapuskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Kalimat tauhid, dua kalimat syahadat yang menjadi kunci kita masuk surganya Allah Ta'ala, seakan-akan lepas dari hati. Yang ada di hati adalah aku dan aku dan aku dan aku, kibir, sombong dan lain sebagainya. Itu bukanlah majelis ilmu, itu bukanlah majelis zikir. Majelis zikir adalah yang seperti ini. La politik, bukan majelis politik, bukan majelis A, bukan majelis B, tapi majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang disebutkan selalu kalimat-kalimat mengagungkan Allah, dan itulah yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, yang kalau kita dengar suaranya langsung hati kita nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai hari ini suara saya diperserah sama Allah. Suara saya pun dibuat paro biar agak mirip. Ya, biar agak mirip dengan beliau almarhum. Semoga Allah bertakruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Amin Allahumma. Jadi kita syukuri dulu, alhamdulillah. Jangan merasa kecil kalau duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Karena inilah surga yang ada di dunia. Rasakan nikmatnya. Kalau udah tahu nikmatnya, gak pengen ngapa-ngapain. Duduk asyik, menikmati sampai lupa istri. Tapi jangan lupa, karena suami punya kewajiban. Istri sampai lupa suami, jangan sampai lupa sama suami. Wah, Habib kalau di majelis saya nggak ingat sama suami, sebab kalau pulang ke rumah ngadepin suami pusing. Suaminya banyak A, B, C dan lain sebagainya. Iya, tapi itu kewajiban. Yang ini sunnah. Yang ini sunnah. Ngadepin suamimu kewajiban, walaupun nyebelin, walaupun ngeselin suaminya, walaupun suaminya nggak menyenangkan, nggak jadi masalah. Kamu bekerja bukan untuk suamimu, bekerja untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Dan kalian berbuat baik kepada suami bukan untuk suami, untuk aku agar mendapatkan ridha ilahi, untuk aku agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami, kamu nyebelin gak jadi masalah, tapi Allah gak pernah nyebelin kepada aku. Allah nyenengin, Allah kasih aku pahala, Allah kasih aku ridhonya, Allah kasih aku surganya. Dengan hati yang seperti ini pulang ke rumah, suaminya seperti saya, nikmatnya luar biasa. Seperti saya. Jangan tekan-tekan surga. Ada dikit. Ikhwani rahimakumullah. Saya sebetulnya gak mau ceramah, mau menikmati majlis. Ya, mau menikmati majlis, gak mau ceramah. Saya ada pesan untuk keluarga besar Kiai Haji Arifin Ilham, kalian semua. Betul ya? Yang ada yang dulu biasa pikir di sini. Jangan pernah menganggap majlis ini milik Kiai Haji Arifin Ilham. Karena beliau nggak pernah meniatkan majlis ini untuk beliau. Beliau niatkan majlis ini untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Jadi jangan pernah mengatakan ini majlis milik Kiai Haji Arifin Ilham, milik Allah dan Rasulnya. Maka begitu milik Allah dan Rasulnya, kalian bertugas memakmurkannya. Kalian bertugas memakmurkannya. Kalian bertugas memajukannya. Gak usah lihat siapa yang di depan. Kalau yang di depan adik kita Alvin nyebelin gitu, ada yang gak suka sama Alvin, orangnya nyebelin, orangnya soh dan lain sebagainya. Kita gak ngurus Alvin, kita urus Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di depan siapa lagi namanya? Amar, Amar gendut, gak enak dipandang. Ya, pandang gak enak, nyebelin juga. Gak ngurus, mau nyebelin gak nyebelin, Allah gak pernah nyebelin, Rasulullah gak pernah nyebelin. Untuk Allah dan Rasulnya, biasakan begitu. Jangan lihat figur, ikhlaskan dudukmu di sini untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk siapapun. Apalagi kalau kita jadi murid, niatnya nanti guru, bodoh dulu. Allah wa Rasuluh wa Syekh. Allah dan Rasulnya dan guru. Kalau kalian memandang Kiai Haji Arifin Ilham itu guru, maka seluruh keluarga guru wajib dicintai. Wujudnya seperti apa? Mahabbah itu mahabbah dzat, bukan mahabbah sifat. Saya nggak dibayar. Sorry bro, berangkat sendiri, nyopir sendiri, mobil sendiri, pulang juga nyopir sendiri. Di panitia mau ke rumah saya larang, nggak usah kerepotin. Datang ke surga repotin sama istri matamu, kan repot ya. Ngapain saya repot-repotin? Cukup WA saja kalau jadwalnya
sama semua orang, nggak pandang bulu. Siapapun orangnya, asal jadwal saya kosong, saya berangkat. Semakin pakai WA semakin senang, semakin datang semakin akan saya tolak. Kenapa? Saya posting. Ganggu waktu saya duduk sama keluarga, waktu saya lihat ikan koi terganggu, waktu saya asik sama jamaah YouTube terganggu. Satu orang mau ganggu, nggak usah, cukup sana di Sentul aja, nggak usah ke Solo. Ya, nggak usah ke Solo. Saya ini ilmunya mau umat. Jadi kalau kalian dengar ceramah saya pusing, salahku sendiri. Saya nggak mau pusing. Amanat guru saya, apa yang ada di hati saya sampaikan. Kalau nggak ada di hati, ya nggak saya sampaikan. Ini anak-anaknya yang jadi ilham, ya belum tentu nyenengin, mungkin ngeselin, mungkin nyebelin, mungkin. Kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh menghakimi. Tapi kamu datang ke sini bukan cari Alvin, bukan cari Amal, bukan cari saudaranya, bukan cari Syekh Zakur, enggak, cari Allah dan Rasulnya. Masjidnya Allah, zikirnya Allah, salawatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau udah begitu beres nih. Ya. Jadi kalau nanti muncul Alvin tingkahnya nggak beres, nggak usah dipikir. Amar tingkahnya nggak beres, nggak usah dipikir. Kenapa? Ya udah, memang namanya juga anak-anak. Tapi insya Allah tingkahnya semua beres. Insya Allah semua tingkahnya beres. Kan paling orang ngomong ini begini, orang boleh ngomong. Dan saya juga nggak akan tanya, bener gitu enggak? Ngapain? Buat pusing. Ya buat pusing. Tanya sama dirimu. Kamu kira-kira kalau mati sekarang tempatmu di mana? Kalau sekarang kamu dicabut Israel, tempatmu di mana? Kalau kamu ngomongin orang, tempatmu di mana? Siapapun orangnya. Al-ghibatu asyaddu min 30 zina. Menggunjing orang dosanya lebih besar daripada 30 kali berbuat zina. Masya Allah. Ngerinya luar biasa. Nuduh orang zina lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Ada Habib Novel gandengan sama cewek misalnya. Cewek saya gandeng, masuk ke kamar hotel. Ada yang sulit. Habib Novel bawa cewek ke kamar hotel, bukan istrinya. Terus ada yang komentar, Habibnya nakal, zina. Itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Kamu nggak boleh nuduh orang berzina sebelum engkau melihat dengan bola matamu sendiri perbuatan itu. Kalau lagi peluk-peluk belum, ya dosa. Saya dibilang nggak dosa. Tapi belum, cium-cium belum. Tapi kalau ada begitu, tuh kamu lihat itu, nah baru kamu lihat sih zina. Dan itu kamu keterlaluan luar biasa. Tadi kamu bilang benar. Ya keterlaluan luar biasa. Artinya Islam mengajarkan kita untuk gak cari tahu urusan orang lain. Alaikum anfusakum. Hendaknya kalian urus diri kalian sendiri, gak usah urus orang lain. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampein yang baik begini, yang buruk begini, yang baik begini, yang buruk begini. Itu Nabi Muhammad SAW. Simpel ya. Yang selesai ya. Apa yang selesai? Urusan Alvin ini selesai. Jangan dibahas-bahas lagi. Ya, jadi dibahas-bahas lagi. Iya, nyebelin memang nyebelin. Jangan baca gitu. Saya paling suka kalau ada orang yang gak nyebelin, udah kamu Alvin, saya nyebelin, selesai. Gak usah bela-bela diri saya enggak, saya udah. Emang lu nyebelin, kenapa? Selesai. Kita dengan Allah. Kita mau bermanis-manis muka sehebat apapun Allah tahu. Kita mau gaya sesoleh apapun Allah tahu. Kita dibilang bejat oleh siapapun Allah tahu hakikatnya. Betul kita harus menampilkan yang baik, tapi kita nggak akan bisa lepas dari insan-insan yang nggak baik. Nggak bisa. Makanya cukup nyantai saja. Nyantai saja. Nasihat terbuka. Biar yang lain belajar. Nah yang kedua, kalau kamu anggap Syekh Arifin Ilham itu guru,
Kamu harus mencintai semua keluarganya, semua tanpa kecuali. Kamu suka, kamu nggak suka, wajib kamu cintai. Itu baru namanya kamu akan diakui murid. Kalau murid masih milih-milih keluarga guru, maka murid yang seperti ini tertolak di hadapan gurunya. Bisa. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, guru besar kita, ya Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, muridnya para ulama dan gurunya para ulama. Maka saya nggak ngurusin kalau ada orang yang ngomong miring-miring tentang orang besar itu, ya nggak usah diurusin. Kenapa? Ini orang besar. Ini orang besar, orang mulia. Saya akan tunjukkan contoh kemuliaan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah itu pernah berguru di Mekah bertahun-tahun, 6 atau 7, 8 tahun lebih, mungkin lebih. Beliau mengatakan, saya selama di Mekah berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid Siddiqullah, Mufti Al-Haramain, Mufti Mekah dan Madinah. Nih, Mbah Hasyim bilang saya berguru kepada Habib Husain bertahun-tahun di rumah dan di masjid, di rumah dan di Masjidil Haram. Ada taklim di rumah, ada taklim di Masjidil Haram. Semoga suatu saat kembali seperti itu. Amin. Mbah Hasyim balik ke Indonesia di Jombang. Dulu belum ada, ya ada mobil, tapi nggak semua orang punya mobil. Nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, nggak ada handphone, nggak ada Telegram. Yang dulu seperti itu. Mbah Hasyim Asy'ari naik dokar, tahu dokar? Kereta kuda. Dokar yang sederhana. Dari Jombang ke Solo, jauh. Naik mobil saja butuh waktu. Naik dokar ke Solo, cari Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, ayahnya Habib Anis. Siapa Habib Alwi? Habib Alwi ini adalah keponakannya Habib Husain. Pamannya Habib Alwi adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Mbah Hasyim ke Solo, ketika ketemu Habib Alwi ngomong begini, Habib, saya datang ke sini mau silaturahim karena paman Anda adalah guru saya. Paman Anda guru saya, hubungannya apa? Bukan anaknya guru loh, bukan anaknya guru, keponakannya guru. Jauh didatangi, itu akhlaknya ulama. Kalau cinta sama guru, seluruh keluarga guru harus dihargai dan dihormati. Jadi kalau Anda nggak begitu, datang ke sini mau zikir model apapun, berkahnya hilang. Berkah guru ya akan hilang. Rugi. Kalau kita nggak dapat berkah guru, rugi. Ya Habib, tapi keluarganya nyebelin. Lagi-lagi. Sabar. Ini Habib ngomong begini, salah kita nggak? Kalau orang lain kalau ngomong ditata, bungkus ini. Kalau saya suka-suka saya, nggak suka ya perhatikan aja, matikan sekitar nggak selesai. Begitu aja kok. Orang hidup mau urusin nama baik. Nama baik di sisi Allah gak diurusin. Sholatmu khusyuk gak diurusin. Akhlakmu sama orang tua itu urusin. Akhlakmu sama muslim itu urusin. Itu nama baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau cuma nama baik di dunia yang gak jelas itu kan ya mudah dibuat. Yang mudah dibuat. Tetapi kita harus berbuat yang terbaik. Keluarganya nyebelin. Saya akan jelaskan. Ini ilmu mahal, jarang dibahas. Al-mahabbah mahabbatul dzat, laisa mahabbatus sifat. Cinta itu yang hakiki, cinta karena cinta, bukan cinta karena rupa, bukan cinta karena perangai. Kalau cinta itu karena rupa, cinta itu karena perangai, rupanya berubah, cintanya juga berubah. Dulu Mas Alvin ganteng. Ya, 80 tahun lagi masih gini. Enggak. Sekarang Amar gendut. Ya, gemuk dibanding Alvin, dibanding saya juga. Tapi 1 bulan lagi bisa jadi saya yang gemuk, dia yang kurus. Amin. Kan gitu. Bisa saya yang buncit murid saya, tiba-tiba dia lebih bergantung dari saudara.
cinta, sekarang tambah cinta. Yang repot kalau orang lain jatuh cinta. Iya, itu repot itu. Karena ya repot gitu kan, repot memang. Seperti saya kan, saya banyak dicintai orang. Jadi yang ganteng masalahnya. Nah, kita ngomong apa adanya saja kan repot apa repot pola. Nah, nggak bisa, sorry kan begitu. Kalau lihat saya sekarang ganteng, cinta karena gantengnya saya kan laki-laki harus pede saya ganteng. Ini nikmat ilahi, syukuri. Jangan beda orang nggak pede. Kan gitu, saya kurang ganteng, siapa yang mau sama saya? Laki-laki model begini, perempuan aja nggak gitu. Laki-laki model begini, nggak layak jadi model saya. Model saya harus pede, pokoknya laki-laki kan. Wajahnya model apapun, kalau cantik namanya perempuan kan gitu. Saya bisa wajah saya berubah. Ada orang gantengnya luar biasa, naudzubillah min dzalik, kecelakaan, rusak wajahnya. Ini cintanya bisa rusak juga kalau cinta karena wajah. Makanya cinta karena sifat itu ditolak sama ulama. Ini saya jelaskan, sabar nih kalau pengelolaan. Ya, walaupun saya masih ada tugas di Bandung, cuma nggak apa-apa, saya kan nggak pernah mau mikir. Walaupun setelah ini kalian mau ada acara lagi, ya terserah, saya nggak kurus. Saya juga nggak lihat jam, tapi nggak handphone. Pokoknya asal mau ngomong. Kalau biasa semua berpanah ya orang ganteng. Ibu-ibu, sehat ibu-ibu? Nyantai ya bu ya? Nah nyantai, ibu jangan tukang gosip ya bu? Dosa bu. Asik. Lanjut. Kalau cinta karena harta, hartanya nambah, cintanya nambah, hartanya habis, cintanya habis. Cinta karena pangkatnya naik, semakin dicinta. Besok dijatuhkan, gak punya pangkat, ditinggal sama orang. Betul. Tapi kalau orang yang dicintai karena lain, I love you because I love you. I love you because I love you. Aku cinta kamu karena aku cinta kamu. Pernah ada satu syarifah dengan seorang habib dijodohkan sama orang tua. Kemudian habib ini mengalami kecelakaan sehingga kakinya harus diamputasi. Belum menikah, kakinya harus diamputasi di Singapura ya. Maka syarifah ini calon istrinya sama keluarganya diterbangkan ke Singapura untuk melihat keadaan calon suaminya karena pernikahan belum terjadi. Dia disuruh pilih mundur atau lanjut. Ini wanita cantik, syarifah, habibnya ganteng tapi diamputasi. Begitu sampai di rumah sakit, lihat kondisi calon suaminya, apa kata syarifah tadi? Saya ingin menikah sama dia bukan karena dia utuh, tapi saya ingin menikah sama dia karena orang tua saya mencintainya dan aku pun mencintainya karena cinta. Jadi dia berubah seperti apapun, aku tetap akan menikah dengannya. Ini keren bro, keren. Kalau masih ada laporin ke saya. Insya Allah. Ini namanya mahabbatul dzat, cinta karena cinta, bukan karena sifat. Kalau sifatnya itu berubah, cintanya berubah. Makanya dulu ada satu ulamanya itu di penjara, cerita sufi. Akhirnya murid-muridnya ngajak orang jemur. Begitu dekat ya dengan sel dulu kan masih pasir, batu-batu. Itu batu diambil banyak. Sama ulama tadi yang mau jemur tadi dilempari batu. Lari semua lari pergi.
Kata ulama palsu, cintanya palsu. Kalau dilempar pakai batu kecil udah pada lari, gitu ngaku cinta. Itu ngaku cinta. Tolak itu cintanya. Mahabbah juga. Makanya saya Habib jangan asal ngomong dalil itu. Zaman sekarang ini banyak orang minta dalil. Betul. Jadi saya akan terangkan dalilnya. Boleh. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tiba-tiba dari jauh datang satu orang terlambat itu karena bukan orang Madinah, orang pedalaman, orang dusun. Nah, orang dusun di tanah Arab sana itu kalau ngomong nggak bisa pelan. Kenapa? Rumahnya jauh-jauh. Jadi biasa kalau ngomong teriak-teriak, kamu gimana? Aku baik. Biasa seperti itu. Seperti kalau orang yang biasa kerja di sawah. Yang kerja di sawah kalau ngomong teriak-teriak, sehingga ketika berada di perkotaan dia ngomong biasa, suaranya keras. Mungkin orang lain kaget nih, kok orang itu teriak-teriak, tapi dia nggak teriak, memang suaranya seperti itu. Datang orang dusun karena berteriak pada Nabi nggak boleh, saudara. Nggak boleh bersuara keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang nih, mata sah, Rasul lagi ceramah. Dia teriak-teriak, ya Rasulullah, kapan kiamat? Keren, nantang, kapan kiamat? Udah nggak tahan, pengen cepat masuk surga. Kenapa? Karena dia paham betul. Orang itu setelah meninggal dunia, waiting list di barzah. Di barzah itu waiting list, tunggu dulu, masuk surga, tunggu kiamat. Kalau udah ada kiamat, proses berikutnya kebangkitan. Setelah dibangkitkan, dibariskan, dibawa ke mahsyar. Di mahsyar didiamkan 1000 tahun. Setelah itu muncul syafaat Nabi SAW. Setelah itu baru disidang oleh Allah Ta'ala. Setelah itu baru jalan ke surga atau ke neraka. Maka kalau nggak kiamat-kiamat, kesian ahlul barzah. Nah, ini yang datang tadi berpikir, ini kalau saya meninggal sekarang, di barzah kelamaan repot. Jadi lebih baik cepet ya kiamatnya kapan gitu. Mata sah, kapan kiamat? Nih yang suka bahas kiamat dengerin. Nabi SAW tidak mengajarkan kita membahas waktunya kiamat. Paham ya? Jadi jangan sibuk bahas waktunya kiamat. Kiamat ini ciri-ciri kiamat ini bla 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 bla. Bahas ciri-ciri kiamat, waktunya kiamat. Itu aja yang dibahas. Tapi yang disampaikan Nabi SAW, pesan Nabi tentang orang yang nanya kapan kiamat tidak diperhatikan. Mata saat Nabi SAW tidak jawab, lagi ceramah. Dimin dulu. Jangan satu orang merugikan orang banyak. Selesai ceramah, Nabi SAW nanya, "Mari saya, siapa tadi yang nanya? Siapa yang nanya mata saat kapan kiamat?" "Saya Rasulullah." Nabi balik bertanya SAW, "Ma'adat dalaha?" Nanya-nanya kiamat punya persiapan apa? Tuh, ya. Nabi gak mengajarkan kita bahas waktu kiamat. Meskipun Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri akan datangnya kiamat. Disebutkan ciri-ciri itu agar kita persiapannya lebih hebat. Ma'adalah persiapanmu apa untuk menghadapi kiamat? Orang ini jawabannya keren banget. Aku gak punya sholat yang banyak, aku gak punya puasa yang banyak. Kalau matan hadirnya begitu. Cuma ulama kemudian menjelaskan, maksudnya gak punya sholat sunnah yang banyak, gak punya puasa sunnah yang banyak. Aku hanya punya yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Gak punya yang lain, sodako enggak. Senyum-senyum yang kurang. Dikir-dikir kayak tadi kok gak ada. Subhanallah, gak sempat udah. Ini orang polos banget, gak punya ya Rasulullah. Saya punya cuma sholat puasa. Gak punya sunah-sunah, gak punya. Tapi saya punya satu hal. Apa itu? Uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta Allah dan aku cinta kamu, Nabi Muhammad SAW. Nah, terus jawaban Nabi apa? Apa Nabi berkata, ya gak bisa gitu, cinta, tapi amalmu mana? Gak bisa gitu, cinta. Kalau cinta aku ya sholat sunnah yang banyak, zikir yang banyak. Gak bisa begitu kamu. Puasa sunnah yang banyak kalau cintaku. Apa begitu jawaban Nabi SAW? Enggak. Ada orang bilang cinta Allah, cinta Rasulnya. Nabi menjawab, Anta ma'aman ahbabta. You with me. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang engkau cintai. Kamu sama aku. Salatmu kurang, puasamu kurang, jangan khawatir. Kamu punya aku.
Cinta loh ya, cinta benar. Sekarang banyak orang sholat sunnah, banyak orang puasa sunnah, banyak orang zikir sunnah, tapi hatinya gak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Saya balik. Jadi mana yang lebih hebat? Satu orang ini cuma yang wajib-wajib saja, tapi hatinya cinta Rasulullah SAW. Yang satu ini amalannya luar biasa, tapi hatinya gak punya rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mesti ada yang ngomong, kok bisa sih? Sholat sunat banyak, puasa sunat banyak, tapi bilang gak punya rasa cinta. Pernah jatuh cinta? Saya susah menjelasin cinta sama anak-anak kecil ini, repot. Kalau sama Hafid cocok, ini kan pecinta ya. Iya, kalau duduk sama Kiai ini kan cocok bahas cinta, ahli. Tahu? Ya sama anak-anak kecil ini. Maaf biasa di depan saya anak kecil. Bukan antum, bukan pemirsa yang saya maksud. Pemirsa Masya Allah, ahli cinta sama. Ini loh yang di sini. Apalagi ibu-ibu ini gak paham cinta. Banyak ibu-ibu sekarang yang paham itu bagaimana di top up. Kalau saldonya naik, cintanya naik. Saldonya turun, cintanya. Oh, benar begitu. Nah, bohong, di masjid. Jujur, hati-hati. Gak usah berbaik-baik kata sama saya, ini di masjidnya Allah Ta'ala. Gak usah dijawab, ingat-ingat diri sendiri. Itu aku banget itu. Itu aku banget. Apa? Oh namanya kita di majelis mau belajar. Kalau kita masih jelek, kita perbaiki. Kalau udah bagus, kita syukuri dan kita tingkatkan. Kan begitu, nyantai aja. Boleh lanjut. Mas Eko, berapa menit Mas Eko? 32 menit. Gak banyak itu. 32 menit. Sangat banyak. Boleh dilanjut lagi. Belum selesai ya? Sampai di mana tadi? Top up. Nah, orang itu kalau udah jatuh cinta, ada rasa. Makanya nggak bisa kamu sholat sunnah kamu bilang cinta, puasa sunnah dibilang cinta Nabi. Banyak itu orang puasa sunnah hari Senin, tapi bukan karena cinta Nabi, karena aku muslim, aku Senin puasa. Gak mengaitkan puasa Seninnya dengan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan sahabat nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa puasanya hari Senin? Kok nggak Selasa, nggak Rabu, nggak Jumat, nggak Sabtu, nggak Ahad, ya, nggak Kamis? Kenapa Senin puasa? Dengan bangga dan senang, bahagia. Nabi jawab, hari kelahiranku. Ibu, hari kelahiranku. Aku senang sama hari kelahiran hari Senin, jadi aku puasa Senin. Karena sekarang puasa hari Senin nggak ada yang, bukan nggak ada ya. Masya Allah tadi kamu puasa Senin ngapain? Sunnah gitu. Sunnah nggak ada rasanya. Hanya kalau kita puasa Senin seperti puasanya sahabat, karena cinta pada Nabi Muhammad SAW. Senin, hari yang sangat membahagiakan, hari kelahiran Rasulku. Ini hari kelahiran bagi dia senang. Hanya sekarang Senin lagi. I hate Monday. Iya bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris. Aku benci hari Senin. Sekolah lagi, ngantor lagi. Hari Senin hari kelahiran Nabi SAW. Orang yang punya cinta kepada Nabi SAW, dengar hari Senin bahagia hatinya. Itu cinta, ada rasa. Dengar suara sholawat, cinta. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawma ziham. Dengar suara begitu, senang. Orang sholawat, Rasulku disebut-sebut, kekasihku disebut-sebut, itu cinta. Ini sholat, puasa, zikir. Dengar orang sholawat, suaranya ganggu. Gak punya waktu lain buat sholawat, gak punya amalan lain, kok cuma sholawat. Masya Allah. Mana bisa dibilang cinta? Ibu-ibu paham maksud saya ibu-ibu? Oh, jadi ibu kalau cinta suaminya, lihat wajah suami senang atau gak senang?
Ibu kalau cinta sama suaminya, lihat wajah suami, tentram atau enggak tentram? Suami-suami kalau cinta sama istri, dengar nama istrinya disebut, senang atau enggak senang? Suami-suami kalau cinta istri, lihat wajah istri, ceria atau enggak ceria? Walaupun istrinya ngomel. Berarti kamu belum cinta benar. Diomelin masalah. Tuh di Hadramaut ada Syekh Bajal Haban rahimahullah. Syekh Bajal Haban itu istrinya super nih. Super Syekh Bajal Haban. Wali panjang ya. Itu nama wali Syekh Bajal Haban. Bukan Habib, Syekh. Istrinya super nyebelin, saking nyebelin istrinya itu kalau suaminya pulang ke rumah, kamarnya itu di lantai atas, nggak ada lift, di lantai atas. Istrinya ngomong begini, gendong aku dengan posisi kamu merangkak seperti kambing. Suaminya sambil potong. Cinta bro, cinta. Kamu baru diomelin udah lari. Terus begitu disuruh begini sambil awal begini sambil cinta. Orang cinta itu kan budak kekasihnya, betul ya? Orang kalau udah cinta ya memang begitu, diperbudak sama kekasihnya. Tapi yang namanya manusia kan ada futur, lelah, ada fase lelah. Nah ini pecinta ini dia cinta tapi lelah dengan perlakuan istrinya, bukan benci ya, lelah, butuh energi untuk menghadapi istrinya, maka izin sama istrinya. Ini jangan ditiru ya, jangan untuk begini-begininya, tapi tiru cintanya. Nanti terus ibu-ibu kan gagal paham pengajian, cuma satu kisah ini dipotong bawa pulang. Dengarkan itu kata Habib, repot bukan? Kalau ngaji harus tuntas. Subhanallah. Bilang sama istrinya, izin 3 hari. Saya keluar kota. Dia biasanya kan cuma kerja di pasar, pulang kerja pasar. Saya mau cari uang keluar kota. Alasannya cari uang. Alasannya cari uang. Begitu alasannya cari uang, istrinya izinkan. Oke, boleh. 3 hari lebih siap. Pergi ke atas gunung. Salah satu bukit di Hadramaut. Untuk apa? Nyepi. Ada gua di situ. Di gua itu biasanya orang-orang soleh kumpul di sana ibadah. Dia pengen nyepi, ya mungkin ke masjid Adikro gitu ya. Kumpulan orang-orang musik. Masuk ke dalam gua. Nah di gua itu ada 2 orang yang ambil ahli ibadah. Udah berbulan-bulan di sana. Ini saya baca kabar pendatang baru. Pagi-pagi, waktunya sarapan, yang satu angkat tangan. Tiba-tiba ada nampan isinya makanan. Wow, ini gini ceritain ke anak-anak, jangan cuma Doraemon yang diceritain. Kisah Keramat Wali dilupakan, Doraemon diceritakan, Thanos diagung-agungkan. Thanos semuanya, Thanos yang cincinnya banyak itu Thanos namanya. Padahal orang Barat itu kan gak suka pakai cincin. Yang suka pakai cincin orang Indonesia, jangan-jangan kekuatan Thanos dari Indonesia. Belahnya dari sini. Thanos diceritakan, tapi keramat wali kan diceritakan. Allah menceritakan keramat wali di Al-Quran. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Diceritakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita, gak ada wanita jadi nabi. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu masih kanak-kanaknya, belum sudah luar biasanya, masih permulaannya. Nabi Zakaria sampai bingung, setiap kali buka pintu yang dikunci digembok dibuka. Nabi Zakaria mau kasih makanan, di samping Sayyidatuna Maryam udah ada makanan. Sekali nggak masalah, 2 kali nggak masalah, berkali-kali. Kullama, setiap kali masuk ada makanan, nanya dari mana? Jawabannya santai, dari Allah. Dari Allah. Hunalika da'a Zakaria. Begitu dengar jawabannya Sayyidatuna Maryam alaihissalam dari Allah, Nabi Zakaria apa? Ini tempat barokah. Ini tempat barokah. Nabi loh, Nabi.
Ya, ini tempat-tempat barokah. Hunalika, di tempat itu langsung Nabi Zakaria sholat minta sama Allah Ta'ala. Dan dijawab, kamu akan dapat anak. Jadi sini. Ini keramatnya Sayyidatuna Maryam sampai memberkati Nabi Zakaria yang seorang nabi. Kan luar biasa. Nah ini saya buat dalil, karena ada yang nanya, tapi jangan cerita yang aneh-aneh, tiba-tiba cuy ada makanan kayak kelas Gordon aja. Nggak tahu kelas Gordon. Waktu kecil saya tuh ada film kelas Gordon. Ada model-model begitu, Doraemon. Itu orang-orang itu yang buat Doraemon, apalagi Thanos, Superman, Spiderman. Karena di negaranya nggak ada wali kerama. Karena bingung baca literaturnya Muslim, kok Muslim banyak wali kerama. Mereka jadikan film. Sebetulnya itu dari karomah wali lah. Muslimnya nggak mau buat kerama wali jadi film rugi. Ya rugi. Kaget bisa baca betul. Enak bener, angkat tangan, ada makanan. Satu nampak. Makan siang, yang satunya angkat tangan. Muncul dua nampak. Lu kaget bisa baca. Malamnya yang kedua ngomong, giliran kamu. Saya baca hafal musik. Nah, saya kan bukan wali, bukan ahli ibadah. Biasa diajar istri. Gak biasa dikir, gak biasa wirid. Nanya sama dua partnernya tadi, yang punya ceramah tadi. Kalian doa dengan apa? Doanya udah banyak doa. Kami tawasul dengan Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban itu wali besar, tapi nggak tahu kalau dirinya wali. Kenapa kok dia jadi wali? Kaget nih. Dia sendiri nih. Syekh Bajal Haban nih. Kenapa dia jadi wali? Sabar menghadapi istri. Catat. Mau jadi wali, sabar jadi ngadepin istri. Tapi saya nggak mau. Saya mau syukur ngadepin istri. Kan ada dua jalan sabar sama jalan syukur. Kalau bisa syukur ngapain pilih sabar? Karena tarikah saya tarikah asyikiyah. Tarikah yang enak-enak saja, yang nggak enak saya nggak mau. Itu dilanjut. Saya baca sabar angkat tangan. Ya Allah, aku bertawasul seperti keduanya bertawasul. Jangan permalukan aku ya. Tiga nampak. Akhirnya nanya dua orang ini, kamu punya apa? Baru sehari nyalahkan kami berdua. Jawabannya sama dengan kalian. Cuman yang tawasul dengan diri sendiri. Jadi itu kalian boleh tawasul dengan diri sendiri. Ya. Rasul juga bertawasul dengan dirinya sendiri. Langsung pulang saya berjalan. Begitu juga dapat semua ini berkat sabar sama istri. Nggak jadi tiga. Besok subuhnya udah sampai di rumah. Istrinya kaget, kok cepat banget mas. Kata suaminya, nggak perlu cari uang jauh aku berubah. Kemudian ayo aku siap dulu. Terkenal saya berjalan. Tapi akhirnya istrinya paham kalau suaminya adalah seorang wali Allah. Akhirnya ya, cinta sama suaminya luar biasa. Bahasa apa tadi? Cinta. Betul ya? Betul. Jam berapa mas? Saya kalau ngomong salah yang kasih ke saya, jangan salahkan saya. 9:20. Oke, tambah 1 menit lagi. Tapi waktunya waktu siapa nggak paham. 1 menit ya. 1 menit ini bisa jadi 1000 menit, bisa jadi 10 jam. Terserah Allah. Saya nggak mau Saya belum ceramah ini belum. Jauh, Solo jauh. Ya, saya belum ceramah. Sabar dulu. Jadi cinta itu cinta apa? Cinta karena cinta. Makanya Nabi SAW ketika melihat orang ini mengatakan, saya cuma punya sholat, puasa, saya nggak punya amal yang lain, tapi saya punya cinta. Rasul bilang, kamu besoknya kamu cintai. Di situ ulama mengatakan, perbuatan seseorang yang tidak baik tidak bisa menghapuskan cinta yang ada dalamnya. Ada dalil, sabar, satu-satu. Ya biar masuk di bab cinta. Orang kalau jatuh cinta, itu nyebut nama kekasihnya senang. Sehingga kalau ngobrol sama orang yang diobrolkan kecintaannya, ada bakso gue nanti. Setiap orang diajak ngobrol bakso, padahal dia itu nggak dibayar sama warung bakso.
Tapi kan dia cinta sama baksonya, ketemu orang dia cerita, bakso di sana enak, bakso di sana enak, bakso di sana enak, bakso di sana enak. Begitu dengar orang yang sama mengatakan, oh kamu makan di sana, iya, saya juga saya, oh ya enak benar, iya. Oh, diskusi tentang bakso. Sama-sama cinta apa? Bakso. Betul betul betul. Jadi orang kalau cinta itu nyebut kekasihnya senang. Maka orang yang cinta dengan Nabi SAW, cinta dengan Allah, nyebut Allah senang. Udah nyebut Allah masih suntuk, oh ya namanya gak cinta. Allah, suntuk pasti hilang. Ya Rasulullah, selesai suntuknya. Kenapa? Cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu ketika Nabi SAW menghukum cambuk seseorang yang dia itu mabuk. Jadi dulu khamr itu kan minuman sehari-hari masyarakat Arab. Minuman sehari-hari seperti kita minum teh sama kopi. Kita kan biasa minum teh sama kopi. Mereka minumnya khamr. Makanya Allah haramkan secara bertahap. Ketika khamr sudah mutlak haram. Nah, semua meninggalkan khamr, tapi yang namanya orang kecanduan kan ada, ya kadang-kadang kan candu. Nah, ini ada satu sahabat udah nahan diri, jangan mabuk haram. Allah gak suka, Rasulnya gak suka, haram, ditahan sama dia. Gak kuat, minum dia, gak banyak, dikit. Tangkap sama petugas mabuk. Dia minta hukum saya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Gak boleh mabuk, saya mau cabut saya. Dan itu bukan sekali, beberapa kali. Kambuh lagi, beberapa kali. Sehingga ketika berlangsung hukuman cambuk di depan Nabi Muhammad SAW, sahabat yang menyaksikan ada yang komentar, sebel, karena melihat yang satu ini sudah beberapa kali dicambuk di depan Nabi, kok masih mau lagi? Maka teriak dia, semoga Allah melaknat. Semoga Allah melaknat. Disitulah Nabi Muhammad SAW marah. La tal'anu, jangan kalian melaknat dia, karena aku lihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Fisiknya memang mampu, tapi hatinya to'at. Hatinya cinta Allah dan Rasulnya, sehingga maksiat ini tidak bisa menghapus. Tapi jangan kemudian kamu jadikan dalil, oh itu maksiat aja dia. Cita-cita maksiat aman ngawur. Bukan begitu. Maksudnya kita cukup berbesar hati. Kita ini kan banyak kemaksiatan, ya. Itu nggak menghapus cinta kita. Cinta kita juga nggak akan dihapus. Tapi kalau kita bisa menyempurnakan cinta kita sehingga sama dengan yang kita cintai, itu luar biasa. Jelas pemirsa di rumah dan saudara-saudaraku di majelis Al-Iqra, jelas semuanya? Jelas apa? Jadi kalau Arifin, amal, perilakunya nggak beres, kalian cinta sama Kiai Arifin Ilham, jangan merusak cinta kalian. Paham? Cintai guru karena zatnya, cintai keluarga karena zatnya, bukan karena perilakunya. Sabar, belum selesai. Boleh lanjut? Ini katanya sebetulnya dingin, betul? Kok panas tadi? Sungguh. Saya tambah sedikit lagi, boleh ya? Biar selesai saya menjalankan tugas saya datang ke sini. Karena saya nggak minta datang ke sini. Allah yang mendatangkan saya ke sini. Hikmahnya apa? Mudah-mudahan jadi hal yang baik untuk saya dan untuk semuanya. Amin Allahumma. Gini, kesalahan kebanyakan murid mengukur anak guru dengan tolok ukur guru. Fatal. Kamu mau nyamain Arifin dengan Kiai Ilham sampai kiamat gak bisa. Gak bisa. Karena ayahnya di alam barzakh naik terus pangkatnya, naik terus pangkatnya. Naik terus. Ini setiap ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indonesia langsung ngomong Arifin Ilham. Betul. Jadi makomnya naik terus. Pangkatnya naik terus, dia akan berkurang. Tambah, akan terus naik. Tidak
Bahasa Jawanya enggak. Kalian ini bagaimana? Ditanya kok diam semua. Jawab. Bayi belajar merangkak jatuh biasa atau enggak biasa? Jadi kalau anak-anaknya guru belajar merangkak jatuh itu biasa. Hargain, dia sudah belajar berjalan. Gitu cara ukurnya. Jangan diukur, nggak seperti bapaknya. Iya, bapaknya 4. 3 ya. 3. Nggak tahu tapi asli. Bapaknya 3 ya. Saya nggak mikirnya begitu soalnya. Paham maksud saya? Jangan pernah mengukur anak-anak guru, penerus guru, sahabat-sahabat guru dengan guru yang mungkin bisa gagal total. Nanti kamu akan akhirnya justru menjadi murid yang kurang ajar. Beda sama bapak. Jauh banget. Gak ngerti. Akhlaknya. Maaf ya, ngomong apa adanya. Ini anak-anak kamu disamakan sama bapaknya. Ini kan hanya orang yang gitu juga mikirnya. Ini anak-anak sing tua waraso. Yang tua, yang dewasa, kamu harus berpikir dia dewasa. Ini anak-anak belajar merangkak. Terus gimana? Ya kamu dampingin, kamu bimbing. Jatuh kamu angkat, jangan kamu injak. Begitu. Anak belajar merangkak jatuh injak, nggak bisa melangkah. Kudu kamu. Ya itu jatuh beneran. Semangat kok saya. Dia sadar semua ini termasuk pengurus Adiklon. Ya, sholawat Allahumma sholli alaihi. Shollu ala Nabi. Saya nggak suka takbiran kecuali malam hari raya. Biasakan sholawat. Shollu ala Nabi. Kalau Habib Novel sholawat, takbir Habib Rizik. Betul ya? Shollu ala Nabi. Kalau ada yang belajar merangkak jatuh, jangan diinjak. Ya Allah, lanjutkan. Hati-hati ya Pak, hati-hati. Itu ada lubang, hati-hati. Ngomong aja belum bisa. Ini semuanya, termasuk saya. Nah, kalau kita berhasil, yang merangkak sampai bisa berjalan, sampai bisa berlari, maka kita menyenangkan guru kita. Guru kita akan ngomong, guru, I love you. Ya Rasulullah, ini orangnya yang bimbing anak saya. Ya Rasulullah, ini orangnya yang gandeng anak saya. Ini orangnya yang gandeng anak saya. Ini orangnya ya Rasulullah. Aku cinta dia ya Rasulullah. Kelihatannya sepele yang kita lakukan, tapi pangkat kita naiknya cepet. Begitulah dulu para habaib ketika melihat ada Habib-Habib yang luar biasa meninggal dunia, kemudian anaknya menggantikan. Gak ada yang diukur dengan ayahnya, gak ada. Saya diukur dengan kakek saya, Jawa Habib. Kakek saya dari umur 11 tahun udah ngajar kita Al-Hikam. Wafat umur 93 tahun. Saya nanya sama kakek saya itu miskin pol. Secara dunia susah tingkat tinggi. Rumah kontrak. Yang datang semua orang susah. Yang kaya nggak mau dekat. Repot nih dekat orang miskin untuk larangan. Kakek saya nanya sama kakek saya, kakek, jujur sama cucu, punya keramat apa? Jawabannya, saya paksa, punya keramat apa? Enggak. Sampai mau meninggal dunia saya paksa sama cucunya jangan pelit-pelit.
Satu aja, satu. Biar cucu semua. Jawabannya apa? Sama kayak ngadepin saya anak kecil. Gini loh, kakekmu ini kalau siaran ke makamnya wali-wali yang gak ada fotonya, kok aneh ya? Kok dari kuburannya muncul? Masya Allah, bisa lihat. Bi'idnillah, Allah kaum solihin. Tapi diem, gak pamer-pamer. Kamu sedikit ngaku lihat malaikat, ngaku mimpi ketemu Nabi, padahal gak mimpi ketemu Nabi. Ngaku. Kalau punya kelebihan gak usah diaku-akuin. Butuh pengakuan siapa kamu? Butuh pengakuan Allah, ya udah diam aja. Butuh pengakuan Rasulullah, ya diam aja. Semakin diam kamu akan semakin luar biasa. Nah ini, kalau saya dukung sama kakek saya, jauh habis. Kan begitu. Kok kakek saya, ayah saya, jauh habis. Ayah saya ahli silaturahim. Tiap hari itu yang dicari orang miskin. Kalau kita silaturahim, cari orang kaya. Ayah saya tiap hari dicari orang susah. Gak mau dibawa naik mobil, dibonceng naik motor, gak mau. Sepeda hotel saja. Kau gak tahu yang tak samperin siapa. Bapakmu ditunggu orang biasa. Setelah wafatnya baru saya paham. Temennya pada berdatangan, orang baru sakit. Susah dibandingkan ayah saya, jauh. Ayah saya tiap malam tidak tidur, nunggu saya pulang dari dakwah. Padahal pintu rumah gak pernah dikunci. Gak pernah dikunci. Cuman tanya, dari mana? Dari sana ke mau kopi kan? Saya gak berani nolak. Mau. Mie godok mau. Dibuatin kopi, buatin mie godok. Dan saya gak mungkin habis. Jawabannya, aku bagian habis. Setelah itu cuci piring. Kami anak-anaknya ngomong apa? Jangan. Biar anak-anak yang cuci piring. Enggak. Ini nanti yang buat bapak masuk surga yang begini-begini. Biar ibumu gak capek. Dia malam bangun. Sanggup dulu. Susah. Jadi kalau dibandingkan sama bapaknya nih, sampai novel jauh. Jangan pernah mengukur seseorang dengan orang lain. Lisal bata mayakulu kana abi. Ini bakalan hanya kira ngomong bapakku. Jangan. Bukan pemuda sejati yang mengatakan ayahku, tapi mengatakan ana dan nilaku. Kadang di belakang saya, dia para guru di sini. Saya titip amanah tadi. Ini nanti ini Alvin sama saudara-saudaranya keliling ke tempatnya kiai-kiai besar yang majelisnya gak dikenal orang. Keliling tempatnya para habaib, ya, soal minta doa, minta nasihat, silaturahim. Kenapa? Karena anak yang berbakti pada orang tua setelah meninggalnya orang tua, ajaran Nabi Muhammad SAW adalah mendatangi kawan-kawan orang tuanya. Satu, itu nanti indahnya luar biasa. Gak cari. Itu bukan karena datangin politik. Majlis besar datangin masuk dia. Didukung Habib ini. Oh ngapain? Dukung Habib ini, Ustaz ini, Kiai ini. Didukung Allah wa Rasulullah Muhammad SAW. Dalam bersasana, ya ada pada anak gue itu anak saya. Datangin dia kepada para kiai, Masya Allah, senang itu sahabat bapakku, kamu datangin, Masya Allah. Padahal sahabat bapaknya mungkin orang miskin yang gak dikenal orang, mungkin yang jualan di pojok sana, warung di sana, mungkin yang tukang parkir di ujung sana, mungkin yang di sana. Itu samperin semua untuk menunjukkan, inilah aku, ngomongnya bukan ke manusia, kepada Allah Ta'ala dan kepada diri saya sendiri. Jelas semuanya? Jelas-jelas tapi gak paham. Jangan pernah mengukur anak guru dengan guru. Gak mungkin bisa. Itu. Makanya alhamdulillah saya berdiri kan tinggal melanjutkan perjalanan. Setelah berdiri jalan, naik motor ke mobil, lanjut setir. Saya mau setir ke depan dulu. Doakan sehat selamat Pak. Terakhir saya minta maaf kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan, ada ucapan saya yang kurang pas. Tapi semua ini saya sampaikan karena cinta. Ya karena saya. Insya Allah
anak-anaknya, adik-adik Ilham dan semua sahabatnya bisa menjadikan Al-Dhikra ini semakin besar, semakin manfaat, ya, semakin menyenangkan, semakin mengasyikkan. Dan insya Allah orang-orang yang pusing gak pusing lagi. Kenapa? Udah paham. Kalau pusing ke Al-Dhikra, selesai. Ya, insya Allah seperti itu. Hakata berkah manfaat. Ashraqal badru alaina wa ikhtaba badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil irqani wa syami rabbi faj'al mustama'na ghayat husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami waqfina arwa'a minna bil liqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wassalami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Sampaikan diaturkan dengan cinta kepada Habib dan Mahbub Habib Novel Alimus. Semoga apa yang disampaikan beliau penuh kemanfaatan ilmu untuk kita semua dan buat beliau menyampaikan beliau senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga perjalanan beliau dan buah di Bandung juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita akan berzikir. Dan selepas kita berzikir, ada satu Habib lagi yang juga berikutnya hadir. Habib Habib Muhammad Alawi Al-Haddad. Dan ini memang hari spesial, hari yang berbeda karena memang zikir kita zikir berbeda. Zikir yang disertai dengan Maulid Agung, Maulid Agung.